Rabu Kamis misalkan proses relokasi ternyata masih mentok, Pak. Ada penolakan. Apa yang akan dilakukan? Harus. Kan kita harus ada ketegasan dong. Waktu itu kan ramai tuh. Pak Sekda nangis. Publik kan bertanya-tanya sebenarnya Pak Sekda ini nangis kenapa sih? Apakah dimarahi pedagang atau memang merasa iba melihat pedagang atau seperti apa sih, Pak? Cerita sebenarnya waktu itu nangis itu kenapa gitu? Saya Pada siang hari ini di samping saya ada tamu istimewa yakni Pak Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang, Bapak Haji Acep Jamhuri. Selamat datang Pak Haji, Pak Acep. selamat ketemu. Selamat ketemu. Apa kabar? Baik, udah lama ketemu ya? Udah lama Pak ya? Hampir Iya. setahun Pak ya? Setahun lebih kayaknya. Setahun lebih. Kesibukan apa nih Pak sekarang Pak? Ya, banyak kegiatan lah, kegiatan di daerah. Membenahi ya akhir tahun kan. Ya. Kegiatan-kegiatan yang ada di daerah termasuk juga ya jaga, saya kira kan jaga kantor. Siap. Jaga kantor. Gitu Nah, kan. ya. Gini Pak, hari ini kan Pak Sekda lagi trending topik nih. Trending topik terutama di media sosial di Karawang. Karena hari ini Pak Sekda ini garda terdepan Oh, untuk garda terdepan. proses relokasi para pedagang nih Pak. Oh iya. Kabar terakhir seperti apa? Gini ya, saya ini kan sebenarnya ditugasi sama Bupati ya. Hasil kesepakatan rapat Ibu Bupati, Pak Kapolres, Pak Dandim, Bu Kajari pada waktu itu ya beberapa kali relokasi kan tidak bisa dilakukan, ya menugaskan saya. Iya. Ya, dan ya sudah tahap awal sudah dilakukan. Iya. Dan tapi belum tuntas, ya belum tuntas, sehingga ya timbul pro kontra, polemik biasalah. Iya. Polemik secara interest pribadi maupun kelembagaan. yang saya bebas, ini kan dinamika. Namanya dinamika itu kan bebas lah, ya dinamis deh. Iya. Dinamis. Menilainya seperti apa? Yang jelas kita gini, kita ingin Rengas Dengklok itu lebih tertib, lebih nyaman, ya, lebih ya bermartabat sesuai dengan sebutan Rengas Dengklok sebagai kota pangkal perjuangan. Nah itu yang kita kan. Dan tentunya ya pemerintah daerah dalam hal ini ya daerah Bupati Karawang, Pak Wakil Bupati, dan menugaskan kepada saya sebagai ketua tim TKKSD ya untuk menindaklanjuti apa yang harus ditindaklanjuti khususnya kaitan dengan relokasi pasar Rengas Dengklok dari pasar lama ke pasar baru. Informasi. Sebenarnya seberapa urgen sih Pak? Kenapa ada kesan Pemkab ini terkesan memaksakan harus direlokasi? Emang seurgen itu? Kalau berbicara urgen ya memang kegiatan ini kan proses relokasi itu sebenarnya tidak hanya tahun ini. Iya. Rencana relokasi itu Sudah jauh-jauh hari. jauh hari. Ini kan 20 tahun yang lalu. Iya. Ya. Dengklok ya dari zaman Pak Dadang Muhtar, kemudian Pak Ahmad Dadang, ya Pak Ahmad Dadang, terus Pak Dadang Muhtar, itu kan Pak Haji Ade, itu kan ada rencana relokasi. Iya. Pada waktu itu kan relokasinya kan rencana ke yang melaksanakan masih lokasi itu ya Iya. Pak Ahmad Dadang, ke pasar itu juga yang melaksanakan PT Kaliwangi. Ya, tetapi kan Kaliwangi Gagal. tidak mampu menyelesaikan relokasi pasar itu. Dan kebetulan pemerintah daerah sudah ada MOU, ada PKS dengan PT PIM sekarang itu, dan ya sekarang ya harus dilakukan. Satu, memang itu untuk melihat Dengklok lebih nyaman lagi, satu. Keduanya memang lokasi tersebut kan beriringan dengan proses relokasi. Rengas Dengklok juga di existing nanti ya pasar yang lama akan digunakan tempat ruang terbuka hijau, ya, yang ada kegiatannya ada di Dinas LH, dan ini juga sedang berproses, sudah berproses lelang tapi tidak bisa dilaksanakan karena pedagangnya itu kan tanah Pemda, tanah Pemda daerah, dan masyarakat masih sebagian ya, sebenarnya sebagian masih belum pindah, ingin pindah semuanya. Ya jadi itu yang terjadi itu. Hanya ya memang 800
pedagang sudah booking. Oh sudah mulai. Sudah booking dapat. Hanya memang ingin semua. Ya. Ingin semua pindah, pedagang kaki lima, pedagang los, pedagang kios, semua pindah ke pasar baru. Tidak ada pasar di situ. Ya. Jadi ini masalahnya, tidak ada pasar, dan kalau pindah nanti terintegrasi. Di sana ada semua pedagang sana, kemudian juga nanti rencana terminal juga di sana, ya. Ya termasuk pemerintah daerah memberikan kemudahan-kemudahan Ya. yang diinginkan oleh pedagang sebenarnya. Ya. Sebenarnya yang hari ini jadi keluhan para pedagang menolak direlokasi itu apa sih Pak yang pemerintah tangkap? Jadi ada komunikasi yang belum nyambung ya antara pemerintah daerah, dalam hal ini kan waktu itu diwakili oleh Disperindak ya. Disperindak. Pemerintah daerah kan urusannya Disperindak. Nah, belum nyambung dengan para pedagang. Ya. Informasi kaitan dengan bagaimana pemerintah daerah Bupati Karawang memberikan kemudahan-kemudahan kaitan dengan para pedagang. Jadi yang jalan itu tidak bersama. Ya. Harusnya bersama antara Disperindak dengan PT PIM sosialisasinya. Ya. Menyerahkan sepenuhnya kepada PT PIM. PT PIM sosialisasi ya, kemudian ya kaitan dengan harga, kaitan dengan proses pemindahan kan awalnya kan ada booking fee. Ada uang muka ya, kemudian juga menyangkut juga harga ya, harga itu kan Per meter itu variatif sebenarnya. variatif ya? Nggak sama ya? Nggak sama. Kabar di luar kan yang 20 juta per meter itu Enggak sama. beda-beda ya? Beda-beda, ada yang 16, ada yang 17, dan di mana lokasinya ya gitu. Ya. Nah, ini yang belum nyambung kepada pedagang. Oh, iya. Ya, belum tersosialisasikan ya. Jadi sehingga pedagang ya banyak inilah banyak info yang tidak dapat oleh mereka, akhirnya kan ada juga yang punya kepentingan ya berbagai kepentingan lah ya, kepentingan. Saya nggak punya kepentingan. Berbagai kepentingan. Namanya pemindahan pasti ada ya. Awalnya mungkin sudah nyaman di sana, kemudian sudah ada penghasilan harus pindah. Nah, ini kan yang terjadi, termasuk juga kepentingan lain lah ya. Nah, sekarang kan bisa menjawab belakangnya. siap. Nah, Pemkab sudah hampir 2 atau 3 kali Pak ya berupaya untuk merelokasi, tapi masih ada kendala lah penolakan itu. Nah, hari ini upaya yang mau ditempuh oleh Pemkab apa untuk memudahkan pedagang? Misalkan diberikan kemudahan untuk DP itu atau pengurangan subsidi misalnya Pak, atau seperti apa? Gini ya, kami sebenarnya untuk sebelah barat kan sudah berproses ya. Saya langsung yang ke sana, yang memimpin pada waktu itu, dan kemarin ada penolakan, dan ya yang nolak saudara saya juga ya, dengan rekan-rekan. Saya kira kan sebenarnya udah 800 pedagang udah pindah, udah terdaftar ya, udah booking, udah banyak. Berarti 800 itu termasuk PKL Pak? Belum termasuk PKL. Oh, udah ada yang termasuk PKL. Masuknya ke LOS. Oh iya, LOS. PKL ngambil di LOS. Nah, hasil kesepakatan kemarin kan ketika kami akan mendaklanjuti pada asar ya. Saya udah pada asar, kemudian kami mendaklanjuti proses eksekusi berikutnya. Nah, kami diskusi dulu dengan para pedagang. Para pedagang mengatakan perwakilannya waktu atau siapa lah, ada beberapa orang ya, Pak Ustadz ya. Katanya di pasar baru tidak ada air. Ya. Kemudian tidak ada listrik. Ya, gitu kan. Oke, ya saya persilakan untuk menjawab bareng-bareng. Dan ternyata kan setelah dilihat air ada, listrik ada. Kemudian tanyakan lagi, ini oleh PPKL ya, IPPKL kalau apa ya namanya. Dilihat tempat relokasinya mana? Tidak layak. Nah, itu kan, tidak layak karena kan harus dibuatkan, karena hanya berupa lapak saja, lapak yang tidak ada peneduh Oke. Nah, saya katakan maunya apa ya gitu kan, maunya apa ya. Ini kan terjadilah diskusi dengan teman-teman pedagang itu, maunya disiapkan oleh pemerintah daerah ya, kan bagi yang belum terdaftar, karena kan khawatir juga tidak tercover semua. Kios los yang ada tidak cukup ya untuk gitu. Jadi akhirnya difasilitasi oleh kita ya, alhamdulillah ya, sedang dibangun. Awning itu Pak? Awning itu sedang dibangun. Itu untuk pedagang PKL, kemudian warung-warung nasi uduk, yang itu yang kan harus kita fasilitasi ya. Memang ya waktu itu terjadilah diskusi, terjadi pengeluhan ya.
sampai saya mewek kan. Itu nanti pertanyaan Ega kan, terakhir. saya jangan nanya dulu, pokoknya langsung aja saya Oh, jawab. siap, Soalnya Ega. Ega mau mengarah ke sana, mau mengarah ke sana. Tahu aja Mas Sekda ya. Udah mengarah ke sana. Ya kan, ya karena kan, ya saya juga merasakan ya mereka. Akhirnya kan, ya arahan Ibu Bupati, kita juga berpihak kan kepada pedagang. Ya. Bagaimana pedagang itu bisa jualan, diberi kemudahan, ya kemudahan, tidak booking fee, tidak ada ini, terus juga tidak bayar dulu beberapa bulan, ya sampai kita juga sampai mengawal terus mereka supaya nanti mereka kehidupannya lebih sejahtera. Ya. Kalau pindah ke pasar itu nambah tidak sejahtera, ya pemerintah itu dosa, ya tapi sebaliknya kalau nanti pindah ke tempat yang baru dikawal supaya ini kan aspek permodalan. Ya. Permodalan juga sama, kita akan bantu. Kalau permodalan Ke bank berarti Pak? apa? Ke bank. Ada kalau kredit bisa ke bank, ya bisa ke koperasi yang BI checkingnya nggak ada, kan ada pembahasan BI checking. Pasti ada itu Pak. BI checking ada yang nggak ada yang nggak lolos Iya, BI nggak checkingnya. lolos. Kita siapkan koperasi Pemda, Oh, ya. Kemudian kita juga berharap mereka membuat koperasi. Para pedagang itu nanti support dananya, permodalan usaha yang tidak mampu yang itu kita support di koperasi. Jadi pemerintah daerah akan mensupportnya lewat koperasi, tidak perorangan, ya. Ini yang karena kan kita juga harus hati-hati menggunakan keuangan pemerintah daerah, ya. Gitu. Jadi yang kita harapkan seperti itu, mereka juga harus kompak, tapi kompak juga membangun kebersamaan untuk kemajuan pasar, warga pasar. Jadi ya tidak terpengaruh dengan ya pihak-pihak yang Menolakkan. memang sekarang saya katakan ya kepentingannya jelas tidak jelas lah, ya. Ya. Disebut jelas Ya. menurut versinya, disebut tidak jelas tidak jelas, gitu kan. Gitu. Terus Pak, berarti target Pemda kapan nih harus terrealisasi 100%? Minggu depan. Itu harus tuntas atau Janji saya pada waktu itu, janji saya itu kan dengan kesepakatan ya, Ya. mereka harus komitmen, kita harus komitmen dengan mereka, para pedagang IPPR, khususnya yang depan ya, Ya. bahwa minta ada tempat pemindahan pedagang kaki lima. Ya. Oke, kita siapkan. Dan kemarin itu ya bukan kita seperti pemerintah daerah, aparat penegak aparat keamanan kalah, bukan. Bukan, ya? Ya bukan. Jadi kita menghargai karena memang setelah dievaluasi perhitungan kita awning yang ada untuk pemindahan PKL itu sudah selesai. Ya. Tapi ternyata belum selesai. Nah, kita selesaikan bahkan maksimal lah. Nanti ada sekian orang yang belum tercover, ya kita tambah. Nah, tapi maksudnya sama membangun kebersamaan, ada koperasinya dan ada masih kewajiban tidak gratisan semua. Ya. Tapi diberi kemudahan termasuk juga harga. Saya sedang memikirkan kan kemarin saya ngomong ke PT PIM macam harga minta diturunkan. Ya. Bagaimana skenario penurunannya? Diberi kemudahan-kemudahan ya. Termasuk juga kita akan support nanti mereka sebelum buat koperasi ya, nanti kan dari koperasi itu ya support pendanaannya pemerintah daerah buat koperasi nanti. Ya. Nah Pak, setelah nanti misalkan proses relokasi ini sukses nih, akan dibangun RTH. Nah nanti RTH di ruang lingkup RTH itu akan dibangun apa aja sih? Misalkan fasilitas olahraga ada nggak untuk masyarakat atau apa yang lain? Ya kita juga sementara itu taman. Oh taman. Kita kan dengan tanah Pemda, ada tanah PT Kereta Api. Ya. Tapi Kereta Api sudah menyerahkan kepada Pemda. Ya, jadi sekarang wilayah kewenangannya sebenarnya wilayah kewenangan pemerintah daerah. Nah, setelah terjadi nanti proses relokasi selesai, itu akan dibuatkan ruang terbuka hijau. Ya. Ruang terbuka hijau tidak hanya taman, tapi bisa di situ mungkin nanti ada masjid, Ya. ada ruang tempat-tempat pertemuan, Ya. ruang pertemuan, termasuk juga Kecamatan Lama kita tahun depan sudah dianggarkan untuk pemenahan. Jadi insya Allah nengok lebih rapi lah tadi. Total anggaran yang sudah disiapkan Pemda berapa sih Pak? Untuk sekarang khusus untuk Dengklok khusus tahun depan itu 5 miliar. miliar itu aman aja. Kalau infrastruktur yang lainnya kan bukan di LH, bukan di PUPR. Kecamatan juga dianggarkan itu Kecamatan Lama ya, Ya. sekitar segitulah. Pak, satu lagi ambil pahitnya nih. Besok Rabu ya rencana? Atau hari Kalau nggak Rabu Kamis lah. Rabu Kamis misalkan proses relokasi ternyata masih mentok Pak. Ada penolakan. Apa yang akan dilakukan? Harus. Tetap harus. Pak? Harus. Artinya Kalau mentok itu kan kamu tegas selesai kan kita harus ada ketegasan dong. Harus. Iya. Dan yang lain udah ngebooking Udah 800 ya. Udah kan masalahnya apa sebenarnya nih? sisanya berapa sih yang nggak mau itu Pak? Ya, Kisaran? saya hitung tidak lebih dari 200. Oh iya, siap. Pak, ya. Kurang lebih 200 lah. Mungkin kalau lebih bisa. Karena kan nanti kan itu yang disiapkan los aja 100 lebih yang masih Ya. kosong. Ditambah nanti awning itu. Ya. Bisa tercover ya. Kalau kurang juga kita akan buat lagi.
Pak Sekda waktu itu kan ramai tuh. Pak Sekda nangis. Publik kan bertanya-tanya sebenarnya Pak Sekda ini nangis kenapa sih? Apakah dimarahi pedagang atau memang merasa iba melihat pedagang atau seperti apa sih Pak? Cerita sebenarnya waktu itu nangis itu kenapa gitu? Saya dengan Pak Dandim Maaf. waktu diskusi di dalam pasar ada juga dimarahin sama pedagang. Ya, Dimarahin ada. Pak asli Pak. Di dalam dimarahin. Katanya bahas Enggak, itu kasar juga. belum operasi. Oh belum. Sebelum waktu sosialisasi, ya itu Pak Dandim. Saya Pak Dandim udah istighfar gitu kan. Nah, tapi alhamdulillah ya, ketika saya jelaskan bahwa saya itu kami pemerintah daerah ikhtiar baik, ikhtiar baik. Bagaimana membenahi dengklok, termasuk juga membantu teman-teman ya para pedagang. Ya kalau ada yang satu dua yang tadinya usahanya banyak dengan prosesnya yang dirugikan, ya itu mohon maaf ya, mohon maaf. Nah, waktu itu ternyata memang ada penolakan, ya saudara, penolakan, teriak-teriak, saya jelaskan apa adanya, tapi ujungnya perpelukan, minta maaf, tapi nggak difilmkan, yang adanya dimarahinnya saja, gitu kan. Nah, terus yang kedua, ya ketika operasi pertama awal itu ada kan, yang mengatakan bahwa Pemda operasi pasti harus adil. Jangan pedagang aja, semua pedagang toko-toko juga harus terus. Kita laksanakan sesuai dengan keinginan. Udahnya kan ya teriak-teriak sampai gini kan. Ya udahnya kan nggak difilmkan juga Pak. Nuhun Pak, makasih kan. Itu nggak ada tuh videonya. Nggak ada. Juga nggak ada. Jadi dipotong-potong. Terus yang ketiga, ya saya kan melihat pada waktu itu ketika tidak ada air, tidak ada listrik, ya kita lihat. Kemudian tidak layak tempat penemuannya, apa maunya? Kita kan diskusi. Dan kemudian ada ya saya katakan ada teman-teman pedagang yang bercerita tentang keluarganya yang sudah ditertibkan, ya modalnya ya kan tidak dikasih tahu dari awal, ya dari pemberitahuan, mereka belanja akhirnya belanjanya itu modalnya kan jadi ya toler lah bahasa itu namanya, jadi enggak mubadir gitu kan, dijual enggak ya gitu. Nah ini kan ya proses ketidakpastian. Nah ini kan sampai ya minta pemerintah adil, ya kita juga pemerintah adil ya. Maksud saya akhirnya kan ya bukan sinetron, bukan apa ya. Saya memang ya dengan saya juga iba pedagang ya. Jangankan dengan guru yang kemarin ada guru yang udah belasan tahun, puluhan tahun, dia kan tidak diangkat, tidak bisa jadi P3K, tidak bisa jadi PNS. Ya saya juga ya merasakan, kita kan bersyukur gitu. Saya bersyukur dia jadi punya jabatan, punya kenikmatan, ya ada penghasilan yang lebih, ya. Tapi kalau dibandingkan dengan mereka, ya artinya kita juga harus memperhatikan mereka. Itu yang prinsip. Nah, dengan sendirinya, teman mewek man, spontanitas. Jadi bukan ibu ya spontanitas ya kan. Emang mau mewek juga goreng, jadi karena kasep jadi goreng. Benar Pak. Terakhir nih Pak Sekda, Pak Jacep, pesan Pak Sekda untuk masyarakat atau khusus pedagang yang memang hari ini masih menolak, disampaikan aja Pak. Gini ya, saya kira gini ya, ini untuk kepentingan semua. Saya kira jangan terpengaruh oleh pendapat-pendapat, isu-isu yang nanti juga akan merugikan pedagang juga. Mari kita sama-sama para pedagang itu ya untuk membangun kebersamaan sama kita tetap ya itu kan harus terjadi. Kalaupun nolak terus juga nggak akan ada untungnya sebenarnya ya. Jadi kita sama-sama, kita carikan solusi seperti apa ya. Sok ya saya udah tawarkan buatkan koperasi. Nanti kan harga terlalu mahal, harga kan ada variatif ya. Nah, nanti kan termasuk kita juga akan menekan PT PIM ya supaya memberikan kemudahan-kemudahan kepada para pedagang. Yang jelas di situ nanti ada pusat pasar Rengas Dengklok yang terintegrasi ya, nanti orang belanja di mana-mana dari Kerawang, dari Bekasi ya ke Rengas Dengklok. Dan yang ada kondisi pasar yang lama kita akan bangun untuk kepentingan masyarakat juga, karena kelihatannya kan nanti Dengklok lebih nyaman. Kantor camat juga sama dibangun. Nah itu harapannya ya udahlah ya kita ngasih aba-aba ya. Kalau kemarin kan hari Rabu Minggu yang lalu itu tidak dikasih tahu ya. Mereka kasihan juga, saya juga sampai nangis kayak gitu. Karena hanya dikasih tahu 3 jam. Ya datang Pol PP 3 jam dibereskan. Nah, katanya surat nggak nyampe. Ya begitu 3 jam kan mereka nggak belanja. Karena nanti kan hari Rabu atau Kamis yang akan datang jangan belanja dulu. Ya udah proses pemindahan aja ya. Dan ya nanti kan prosesnya seperti apa kita akan kocok. Ya. Ada berapa lapak awning, lapak pedagang kan kocok, si A si B dapat mana yang bermana gitu kan, akan ngambil. Nah, silakan pindah. Jadi nggak usah banyak tentara polisi lah. Ya kalau banyak tentara polisi juga nggak olok gitu ya. Ya lebih baik nanti ya diskusi dengan kita, dan insya Allah saya Senin juga akan
datang ketemu Senin saya di Bandung dengan KPK. Mungkin sebelum ke sana ya, sebelum ada kegiatan kami akan ke sana datang dulu. Ketemu dengan perwakilan pedagang. Baik Bang ya. Ya, terima kasih Bapak Sekda Karawang Haji Acep Jamhuri atas waktunya. Mudah-mudahan kapan-kapan kita ngobrol lagi Pak Oh, Sekda. siap. Udah baik sekarang Bang. Iya. Terima kasih Pak Sekda.